Pada episode sebelumnya, Hanli dan Nanggongwan mengalahkan kakak seniornya. Mereka pergi dari sekte bulan tertutup. Nanggongwan diminta oleh Hanli untuk kembali terlebih dahulu ke sekte awan melayang, sedangkan Hanli kembali ke Soaring Heaven City untuk menemui selirnya Mu Peiling dan juga kakak seniornya. Di aula utama Soaring Heaven City, para kultivator Nascent Soul berkumpul untuk membahas tentang invasi suku Moulan. Di dalam aula, Hanli melihat kakak senior Lu di sisi kiri. Di sampingnya duduk bocah naga api, namun pandangannya berhenti pada satu sosok lain. Lelaki tua berjubah kuning, leluhur Linghu dari lembah Maple Kuning. Aula utama itu sunyi. Ketika leluhur Linghu mengangkat pandangannya dan menatap Hanli, wajahnya sama sekali tidak berubah. Tidak ada keterjekutan, tidak ada kehangatan. Sulit ditebak apakah lelaki itu sengaja menyembunyikan emosinya atau memang sudah melupakan murid kecil yang dulu hanya berada di tahap foundation establishment. Hanli tidak memaksakan diri untuk membaca pikirannya. Ia mengalihkan pandangan, menyapu seluruh aula dengan indera spiritualnya. Di bagian tengah ruangan, berdiri dua sosok yang langsung membuat hatinya bergetar. Seorang pria tua berwajah ungu dengan aura berat seperti gunung purba, dan di sampingnya, seorang wanita paruh bada berparas anggun mengenakan jubah istana yang tenang namun berwibawa. Begitu indera spiritual Hanli menyentuh mereka, dadanya mengencang. Nascent Soul tahap menengah, bukan hanya satu, tapi dua sekaligus. Mereka adalah pilar utama aliansi 9 bangsa. Namun, bukan hanya Hanli yang mengamati. Saat ia menilai para kultivator di aula, puluhan pasang mata juga sedang menilai dia. Banyak di antara mereka terkejut, bahkan tak mampu menyembunyikannya. Hanli terlalu muda. Sebagian besar kultivator pria di tahap ini akan menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan penampilan. Tapi aura Hanli alami, bersih, tidak dipoles oleh teknik apapun. Itu justru membuatnya semakin mencolok. Adik junior Han, suara tetua Lu dari sekte awan melayang terdengar ramah, memecah keheningan. Akhirnya kau tiba. Silahkan duduk. Kami sedang membahas situasi invasi Moulan bersama ketua sekte Wu. Di sisi lain, bocah naga api tersenyum tipis dan mengangguk sebagai salam. Hanli membalas dengan senyum sopan. Ia memberi hormat ke seluruh aula, tidak berlebihan, tidak pula merendahkan, lalu melangkah dan duduk di samping tetua Lu. Pria berwajah ungu yang duduk berhadapan dengannya mengelus janggut, lalu tersenyum. Jadi inilah rekan Daoist Han dari sekte awan melayang, katanya dengan suara berat namun hangat. Aku Wu Peng dari sekte daun terang. Tadi saudara Lu mengatakan bahwa kau berhasil mencapai tahap Nascent Soul hanya dalam 200 tahun kultivasi. Wu Peng menatap Hanli dengan mata penuh penilaian. Di seluruh selatan surgawi, itu sudah cukup disebut jenius langka. Jika tak terjadi halangan, mungkin suatu hari nanti kau benar-benar akan menyentuh Dao Agung. Walau tingkat kultivasinya lebih tinggi, Wu Peng sama sekali tidak meremehkan Hanli. Hanli tersenyum tipis. Ketua Sekte Wu terlalu memuji, saya hanya kebetulan memiliki sedikit keberuntungan. Soal Dao Agung, saya belum berani memikirkannya sejauh itu. Sikapnya tetap rendah hati. Sekte Daun Terang adalah sekte raksasa, sejajar dengan sekte pikiran mengalir. Hanli tahu betul, di hadapan orang-orang ini, kesopanan adalah perlindungan terbaik. Saat berbicara, pandangan Hanli tanpa sadar tertuju pada wanita cantik di sisi Wu Peng. Aura tenangnya berbeda. Jika pria berwajah ungu ini adalah kepala sekte Daun Terang, maka wanita itu kemungkinan besar berasal dari sekte pikiran mengalir. Seolah membaca pikirannya, Wu Peng menghela napas dan berkata, "Ini adalah Nona Qi dari sekte pikiran mengalir. Ia akan membantu mengurus urusan aliansi 9 bangsa bersamaku." Lalu satu persatu, Wu Peng memperkenalkan kultivator lain di aula. Ketika giliran leluhur Linghu, lelaki tua itu hanya mengangguk singkat, dingin, tanpa ekspresi. Hati Hanli bergetar, namun ia hanya membalas dengan anggukan sopan.
Setelah perkenalan selesai, senyum Wupong menghilang, wajahnya berubah serius. "Rekan Daoist Han, kedatangan Anda tepat waktu," katanya pelan namun berat. "Kekuatan para prajurit mantra Maulan jauh melampaui perkiraan kami." Suasana aula langsung menegang. Kami menerima laporan dari tetua Yu dan yang lain. Mereka mengalami kekalahan besar. 2 wilayah penting hampir kehilangan formasi besarnya, dirusak oleh binatang raksasa yang dikendalikan Maulan. Ia menarik napas. "Korban kita sudah terlalu banyak, bahkan rekan Daoist Huan dari sekte bentuk bayangan telah gugur. Dia adalah kultivator Nasen Sol ketiga yang mati dalam perang ini." Kata-katanya jatuh seperti malu. Jika tidak segera mendapat bantuan dari seluruh selatan surga, aliansi 9 bangsa tidak akan mampu bertahan. Tak ada lagi senyum di aula, hanya kesunyian yang berat. Seorang pria tua berpakaian hijau dengan hidung tajam dan sorot mata suram akhirnya berbicara. "Ketua Sekte Wu," katanya pelan namun dingin, "kami juga mengirim murid sesuai perjanjian, tapi hingga kini kami belum mendapat kejelasan tentang kekalahan rekan Daoist Feng." Ia berhenti sejenak. "Begitu banyak Nasen Sol jatuh dalam waktu singkat. Apakah para prajurit mantra tingkat tinggi sudah turun tangan?" Han Li menoleh. Ia mengenali pria itu, seorang tetua sekte pengendali roh dari aliran iblis. Wupong menggeleng pelan. Belum ada bukti bahwa guru besar Maulan bergerak, namun satu hal pasti, rekan Daoist Feng dan Xin tewas dalam duel 1 lawan 1, mereka tidak dikeroyok. Wajah pria berpakaian hijau berubah. "Itu mustahil. Bahkan jika kalah, Nasen Sol harusnya bisa melarikan diri. Kecuali..." Ia menatap Wupeng tajam. "Ada sesuatu yang menahan mereka." Wupeng mengangguk perlahan. Prajurit mantra itu hanya berada di tahap awal Nasen Sol, tapi teknik roh mereka tidak wajar, dan mereka menggunakan harta aneh. Ia terdiam sejenak. Ketika Nasen Sol kedua rekan Daoist muncul, harta itu menggurung mereka. Gerakan seketika gagal, dan disitulah mereka mati. Aula berguncang oleh keheningan. Harta yang bisa menahan Nasen Sol itu hampir tidak masuk akal. "Harta apa?" desak pria berpakaian hijau. "Harta kuno? Artefak sihir?" Wupeng menggeleng. "Murid-murid kami tak bisa melihatnya dengan jelas. Yang mereka lihat hanya kilatan cahaya merah hitam. Singkat, tapi tak terhadang oleh apapun." Ia ragu, lalu berhenti. Suasana menjadi tegang. Akhirnya Nona Chi melangkah maju. Suaranya lembut namun jelas. "Ada satu hal lagi," katanya. Murid-murid yang mengamati pertempuran melaporkan bahwa kedua prajurit mantra itu menyerap jiwa mereka yang gugur, baik prajurit mantra maupun kultivator. Seketika, wajah para kultivator berubah pucat. "Itulah sebabnya," lanjut Nona Chi, "Ketua Sekte Wu meragukan apakah mereka masih manusia. Bisa jadi transformasi sesat." Ia menghela nafas. "Mereka tidak memancarkan chi iblis atau hantu yang jelas. Tapi kemunculan binatang raksasa dan prajurit mantra aneh ini kemungkinan besar saling berkaitan. Kami mencurigai," katanya pelan, "bahwa Maulan telah bersekutu dengan kekuatan lain." Aula seketika gempar. Leluhur Linghu akhirnya bersuara, nadanya berat. "Bukan manusia? Maksudmu binatang iblis yang berevolusi? Atau lebih buruk?" jawab Wupeng serius. "Kultivator sesat dari aliran hantu atau iblis?" Hati Han Li bergetar. Akhirnya ia angkat bicara. "Kapan informasi ini diterima?" Wupeng menatapnya heran. "Dari laporan pertempuran terakhir. Mengapa kau bertanya, rekan Daoist Han?" Han Li menyandarkan dagunya ke tangan, berpikir sejenak. "Karena jika mereka berani bertindak sejauh ini," katanya perlahan, "maka Maulan tidak berniat mengulur waktu." Ia mengangkat pandangan. Mereka ingin pertempuran penentu, serangan langsung, tanpa perang yang melelahkan. Ruangan menjadi sunyi. "Apakah mungkin," lanjut Han Li, "telah terjadi perubahan besar di dataran Maulan?" Wupeng dan Nona Chi saling berpandang. Wajah para kultivator menjadi muram. Mereka semua memahami maksudnya. Jika Maulan tidak lagi bermain aman, maka perang kali ini akan berbeda. Setelah lama terdiam, Wupeng tersenyum pahit. "Kata-katamu masuk akal, Saudara Han." Ia berdiri.
Taewon South harus segera mengirim pasukan kedua. Jika tidak, kita akan runtuh. Ia menatap semua orang di aula. Saya mohon, rekan-rekan Daois, kembali ke sekte kalian. Sampaikan ini. Aliansi 9 bangsa tidak punya waktu lagi. Nona Chi terdiam sejenak. Tatapannya menyapu wajah para kultivator di haula sebelum akhirnya ia berbicara dengan nada tenang namun penuh kehati-hatian. Perkataan Daoist Han memang masuk akal, ujarnya pelan. Namun untuk saat ini itu masih sebatas dugaan. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Saya harap pembahasan seperti ini hanya dilakukan di antara para kultivator Nation Soul. Kita tidak boleh membiarkan kabar yang belum pasti menyebar dan menimbulkan kepanikan. Wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Namun, jika Maulan benar-benar berniat melakukan konfrontasi besar, para guru agung mereka pasti akan turun tangan. Prajurit mantra tahap Nation Soul akhir bukanlah lawan yang bisa kita hadapi dengan mudah. Ia menarik napas pelan. Aku akan segera menghubungi tetua Wei Wuya. Kita perlu melihat apakah 3 kultivator besar bisa berkumpul dan menangani masalah ini secara langsung. Seorang pria tua berwajah layu mengangguk dengan cemas. Perkataan Nona Chi benar. Masalah ini terlalu mendesak untuk ditunda. Setelah kembali, kami akan segera melaporkannya ke sekte masing-masing. Kultivator lain pun ikut mengangguk. Tak seorang pun berani meremehkan situasi ini. Setelah itu, mereka mulai membahas detail teknis, jalur bala bantuan, titik pertahanan, dan waktu pengiriman pasukan. Akhirnya disepakati bahwa beberapa kekuatan akan segera dikirim untuk menahan laju Maulan, memberi waktu bagi seluruh selatan surgawi untuk bersiap. Han Li, Tetua Lu, dan bocah naga api berjalan keluar dari haula berdampingan. Begitu melangkah keluar, Han Li tiba-tiba mengernyit. Tetua Lu langsung menyadarinya. Ada sesuatu yang mengganggumu, adik Han? Han Li tersenyum tipis. Bukan masalah besar, hanya ada seorang kenalan lama yang ingin menemui saya. Aku mungkin perlu sedikit waktu. Ia menangkap tangan. Kakak Lu, saudara Lan, silahkan pergi dulu. Aku akan segera menyusul. Tetua Lu mengangguk sambil tersenyum. Baik, kami akan kembali berdiskusi dengan kultivator aliansi jalur surga dan melaporkan hasilnya ke kakak senior. Kita lihat bagaimana sekte-sekte kita akan menanggapi situasi ini. Bocah naga api juga menyenyum dan mengangguk. Han Li memberi salam balasan, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan tenang. Tetua Lu berdiri di depan haula, menatap punggung Han Li yang semakin menjauh. Bocah naga api meliriknya sambil tersenyum samar. Saudara Lu terlihat gelisah. Khawatir? Tetua Lu tertawa kecil. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bocah naga api menggeleng pelan. Kakak Lu pasti sudah menebaknya. Daoist Han berasal dari lembah Maple Kuning, dan tetua Ling Hu masa hidupnya hampir habis. Ia melanjutkan dengan nada santai namun tajam. Sebagai satu-satunya kultivator Nation Soul di lembah Maple Kuning, wajar jika ia panik. Tanpa perlindungan Nation Soul, sekte sebesar itu bisa hancur dalam semalam. Ia menoleh. Tak aneh jika dia yang mengirim transmisi suara kepada Han Li. Elder Lu terdiam sejenak. Bagaimana kau tahu asal-usul adik Han? Tanyanya akhirnya. Bocah naga api tersenyum lebar. Sejak sekte awan melayang tiba-tiba mendapatkan seorang tetua muda, tentu saja sekte pedang kuno kami menyelidikinya. Elder Lu tak bisa membalas. Setelah beberapa saat, ia menggeleng pelan. Han Li hanya berkata ingin menemui kenalan lama. Jika ia ingin kembali ke lembah Maple Kuning, ia sudah melakukannya sejak lama. Bocah naga api menghela napas. Mungkin. Tapi tetua Ling Hu adalah rubah tua. Jika ia mengundang Han Li ke sini, pasti ia punya kepercayaan diri untuk membujuknya. Wajah Elder Lu akhirnya menunjukkan kekhawatiran. Ia menghela napas panjang. Kalau memang adik Han memilih kembali, apa yang bisa kita lakukan? Han Li berdiri di sebuah jalan kecil yang sepi. Ia memperhatikan sekelilingnya dengan seksama sebelum pandangannya tertuju pada sebuah paviliun 2 lantai sederhana. Lebarnya tak lebih dari 20 meter. Sebuah spanduk kecil tergantung di depan pintu, hanya bertuliskan satu kata, teh. 2 kultivator Foundation Establishment berjubah kuning berjaga di sana. Han Li tersenyum tipis dan melangkah mendekat. Begitu melihatnya, kedua penjaga langsung memberi hormat. Salam Senior Han, leluhur telah menunggu Anda. Han Li mengangguk dan masuk tanpa berkata apa-apa. Paviliun itu sunyi, hampir terlalu sunyi. Ia menaiki tangga menuju lantai 2. Di sana,
seseorang telah menunggunya. Seorang pria berjubah kuning, berwajah pucat, duduk tenang di meja segi 8. Sebuah cangkir teh ada di tangannya. Hanli melangkah maju dan duduk di hadapannya. Sebuah cangkir teh sudah disiapkan untuknya. Tanpa sepatah kata pun, leluhur Linghu mengangkat tangan. Teko teh melayang, menuangkan cairan hijau jernih ke dalam cangkir Hanli, lalu kembali ke tempatnya. Teh spiritual di sini cukup bagus, kata Linghu pelan. Kau tidak ingin mencobanya? Hanli mengangkat cangkir, mengamati warna tehnya, lalu meneguknya perlahan. Rasanya halus, katanya. Satu tingkat di atas teh spiritual biasa. Tetua Linghu tertawa ringan. Sepertinya aku tidak salah menemuimu di sini. Hanli menurunkan cangkir. Jadi, langsung saja, katanya tenang. Apa tujuanmu mengundangku? Leluhur Linghu tidak tersinggung. Ia menatap Hanli lurus-lurus. Apakah kau bersedia kembali ke lembah Maple Kuning sebagai seorang tetua? Hanli tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Kembali ke lembah Maple Kuning? Sorot mata Linghu menguat. Masa hidupku tinggal 20 tahun, paling lama. Setelah itu, aku akan lenyap. Ia berbicara perlahan, tapi setiap kata terasa berat. Jika kau kembali, seluruh lembah Maple Kuning akan menjadi milikmu. Kau tak mungkin masih menyimpan dendam lama, bukan? Hanli mengangkat kepala dan menatapnya. Aku sudah tidak peduli pada masa lalu, katanya jujur. Jika aku berada di posisimu saat itu, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Ia tersenyum tipis. Tapi sekarang, aku adalah tetua sekte awan melayang. Aku tidak berniat untuk kembali. Leluhur Linghu menyipitkan mata. Sekte awan melayang masih punya 2 tetua lain. Bukankah lebih nyaman menjadi penguasa tunggal? Hanli tersenyum kecil. Aku tidak masuk sekte demi kekuasaan. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk berkultivasi. Ia menggeleng pelan. Aku tidak tertarik memimpin sekte. Leluhur Linghu terdiam sejenak, lalu mencoba cara lain. Sebagai penguasa tunggal, kau tak akan kekurangan sumber daya. Statusmu akan melampaui kebanyakan orang. Lalu bagaimana dengan murid-murid lamamu? Tanya Hanli dengan nada lembut. Tanpa Nescent Soul yang melindungi, mereka bisa musnah kapan saja. Apa kau benar-benar tak peduli? Hanli menatap cangkir tehnya. Aku tidak kekurangan sumber daya, jawabnya tenang. Status dan reputasi tidak berarti apa-apa bagiku. Ia berdiri. Sedangkan soal kehancuran, itu adalah hal biasa di dunia kultivasi. Tak ada sekte yang abadi. Hanli menoleh. Mengenai mereka, aku memilih untuk tidak ikut campur. Ia tersenyum tipis. Biarlah takdir yang menentukan. Sekian spoiler Donghua, A Record of a Mortal Journey to Immortality, episode 182. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Taoist, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Chi terbaru dari channel Graffiti. Sampai jumpa di ranah berikutnya.